Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang sahabat Lingkar Madani dan sahabat dari Tong Belajar dalam kelas pelatihan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Deva dari Lingkar Madani yang bertugas menjadi moderator pada sesi pelatihan kali ini. Pelatihan advokasi ini dikhususkan untuk peserta khusus dari region Papua. Selain Lingkar Madani, kami juga berkolaborasi dengan Tong Belajar untuk mengadakan kelas ini. Nah, adapun pelatihan advokasi ini bertujuan diantaranya yang pertama, peserta memahami konsep dasar advokasi dan prinsip strategis perubahan sosial dan kebijakan. Kemudian, peserta terampil merancang kampanye advokasi yang relevan, terukur, dan sesuai konteks. Selanjutnya, peserta mampu menyusun pesan advokasi yang kuat dan memanfaatkan media massa serta digital. Nah, teman-teman semua, narasumber kita pada pelatihan ini adalah Mas Sugiyarto Arif Santoso atau biasa disapa Mas Sugi. Beliau adalah Head of Advocacy and Engagement di Yayasan Penabulu dan sudah lama berkecimpung di dunia NGO. Nah, sebelum itu aku mau sapa dulu Mas Sugi. Halo Mas Sugi. Halo Deva, selamat pagi Deva dan selamat pagi teman-teman semua dari sahabat Lingkar Madani dan Tong Belajar. Oke, gimana nih kabarnya Mas Sugi? Baik, Ah, sangat cuaca hari ini bagus di Jakarta. Semoga di teman-teman di sana bagus juga ya semuanya. Selamat siang Deva, selamat siang Pak Sugi dan teman-teman semua. Sebelum kita mulai dengan pelatihan online kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa menyerahkan seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan saya akan bawakan sesuai dengan iman kepercayaan saya. Teman-teman yang berbeda keyakinan boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Tuhan yang selalu memelihara hidup kami hari lepas hari. Kembali kami, teman-teman dari organisasi masyarakat sipil yang pada hari ini boleh bersama-sama bertemu melalui pelatihan online yang dilakukan oleh Lingkar Madani bersama-sama dengan pembelajar. Kami sudah ada di sini semua Tuhan dalam satu platform online. Baik yang akan memberikan pelatihan, Pak Sugi yang sudah hadir sebagai narasumber, Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat sehingga dapat membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kami semua. Panitia yang akan melakukan pelatihan ini dari awal hingga akhir, Tuhan berkati, semua jaringan, peralatan yang digunakan, Tuhan berkati sehingga proses pelaksanaan pelatihan pada hari ini boleh berjalan dengan lancar. Dan kami semua yang sudah boleh bergabung dalam pelatihan online ini, Tuhan berkati agar kami boleh mendapatkan pengalaman ilmu yang baru dari sesi di siang hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah kami siap untuk berproses dalam pelatihan kami di siang hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Saya kembalikan ke Kak Deva. Silakan Kak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Kak Rory atas pimpinan untuk berdoanya. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, langsung saja saya serahkan pelatihan hari ini ke Mas Sugi. Silakan Mas Sugi, waktu dan layarnya kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Deva, terima kasih Kak Rory sudah memimpin doa kita semua dan semoga kita semua diberkati pada hari ini. Selamat pagi sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman, sahabat Madani dan juga Tong Belajar dan ketemu lagi dengan saya. Perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu bagi yang mungkin belum mengenal. Saya Sugiyarto Arif Santoso, biasa dipanggil Sugi, ya, kadang Mas gitu ya, Pak Sugi atau boleh macam-macam gitu ya. Saya di Penabulu sebagai Head of Kampanye, Campaign and Advocacy and Engagement. Jadi dalam hal ini sangat inline dengan tema yang kita akan pelajari bersama pada hari ini. Eh, Mungkin itu yang pertama. Saya juga ingin
menjelaskan apa ya bersama-sama kita belajar tentang beberapa hal tentang advokasi yang nantinya akan kita pelajari bersama-sama. Saya senang sekali dengan tema ini karena memang advokasi itu eh, tidak ada sesuatu yang tidak ada hal yang apa ya standar baku ya untuk berbicara advokasi karena advokasi itu seni sebetulnya. Bagaimana kita punya seni mempengaruhi atau seni berkampanye atau seni mengorganisasikan masyarakat dan lain-lain. Jadi tema ini cukup menarik buat saya dan eh, secara pribadi saya juga memulai apa namanya bekerja di dalam lingkup organisasi masyarakat sipil itu dimulai dengan advokasi kebijakan. Jadi tahun 2003 saya masuk di Yapika dan sudah masuk ke divisi advokasi kebijakan dan beberapa eh, advokasi juga dilakukan ya, termasuk terakhir itu advokasi pelayanan publik begitu ya. Itu kira-kira latar belakang dari saya. Kemudian dan salam buat semuanya, teman-teman yang di sana. Semoga kita lancar ya hingga sesi ini selesai. Lanjut, ya, ya ini gambaran aja ya bahwa ya kita melakukan advokasi. Advokasi ini tentu kita punya tujuan ya, tujuan-tujuan untuk keadilan, kesetaraan dan juga lingkungan. Jadi digambarkan dengan ini. Kemudian lanjut. Nah, pada sesi advokasi ini jadi saya akan mengantarkan teman-teman apa ya eh, dari sisi prinsip-prinsip dulu ya dari advokasi itu sendiri. Jadi dari awal dan saya juga yakin teman-teman sudah banyak melakukan advokasi, advokasi kebijakan maupun advokasi yang sifatnya apa namanya komunikasi publik dan lain-lain, kampanye dan lain-lain. Jadi saya disclaimer dulu bahwa hari ini kita akan belajar tentang advokasi tapi dari sisi awal-awal dulu ya, dari basic dan juga prinsip-prinsip advokasi. Nanti pengembangannya kita bisa diskusikan lebih lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Nah, jadi ada setidaknya 4 agenda kita akan sama-sama tempuh ya dalam pembelajaran ini. Yang pertama apa itu advokasi? Karena ini penting untuk meletakkan dasar kita. Kenapa sejauh mana kita mengenal advokasi itu sendiri dan tentu saja kita berbicara advokasi kan banyak banyak juga yang apa ya bisa apa ya diganti-ganti dan istilah influencing, kampanye dan lain-lain. Tapi nanti sesungguhnya apa itu advokasi kita akan coba belajari bareng-bareng ya. Kemudian yang kedua, mengapa perlu advokasi? Jadi setelah kita tahu apa itu advokasi, itu kenapa perlu, kenapa diperlukan gitu. Kenapa kalau tidak ada advokasi gitu? Apakah dunia ini masih tetap aman-aman saja, sejahtera dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan bicara tentang bagan advokasi terpadu. Tentu teman-teman pernah mendengar ya tentang bagan advokasi terpadu dan ini pernah juga apa di dilontarkan oleh senior kita ya eh, Mas Rufaki ya tentang bagaimana bagan advokasi terpadu itu yang menjadi pegangan sementara ini. Kemudian kerja-kerja berjaringan. Seperti apa kerja-kerja berjaringan dalam advokasi kebijakan? Ini nanti kita akan coba belajar tentang itu. Dan tentu di akhir ada bukan sesi khusus, tapi hanya memetakan kapasitas advokasi lanjutan. Jadi kapasitas apa saja sih yang dibutuhkan untuk sebuah advokasi dilakukan. Oke kawan-kawan, kita akan mulai dari apa itu advokasi, tapi sebelumnya bisa di slide-nya bisa kita tayang itu buka. Oke, sebelumnya saya akan meminta teman-teman masuk dalam breakout room ya sekitar 5 menit gitu ya, paling maksimal. Yang kita nanti akan dimasuk di dalam breakout room tiga orang. Mohon nanti Deva atau Indah bisa mengaturnya tiga orang gitu ya masuk ke dalam breakout room.
perkenalkan diri pada yang lain. Tentu kita perkenalkan diri kita masing-masing kepada yang lain. Kemudian mohon diskusikan tentang apa yang diketahui tentang advokasi di dalam kelompok tersebut di breakout room. Kemudian, apakah Anda pernah melakukan advokasi bersama siapa dan organisasi ini di mana di organisasi saat ini di mana Anda bekerja atau organisasi lain? Jadi bersama siapa? Bersama dengan organisasi saat ini Anda bekerja atau dengan organisasi lain. Jadi diskusikanlah di dalam breakout room dengan teman-teman Anda. Kemudian pilih seorang menjadi juru bicara dan nanti kita akan coba diskusikan ya hasil dari kelompok tersebut. Mungkin eh, seperti itu. Teman-teman dari sini sudah oke. Ya senang ya kita bisa berbagi dalam forum bersama-sama. Kita bisa menceritakan pengalaman kita pribadi. Kemudian kita juga hal-hal yang mungkin kita belum pernah sampaikan kepada orang lain kita sampaikan pasti di dalam breakout room tersebut. Jadi satu pengalaman kecil yang mungkin menurut kita belum belum layak kita share gitu ya kita kita belum cukup berani kita share kita mulai share itu kepada teman-teman kita di breakout room. Nah mungkin untuk lebih kita lebih menghangatkan suasana ya diskusi kita mungkin dari perwakilan room kami meminta siapa yang mau lebih dulu untuk menyampaikan pengalamannya di dalam diskusi di dalam room 1, room 2, room 3 tadi ada room 1 itu ada Kak Rory tadi ya. Kak Rory di room 1 tadi. Kemudian ada Kak Johan di room 1, Kak Vin. Mungkin bisa berbagi pengalamannya dari antara salah satu dari teman-teman di room 1. Room 2 Ya, ada, ya silakan. terima kasih untuk waktunya. Suara bisa dengar ya, jelas ya? Jelas, jelas terdengar. Jelas, oke. Terima kasih. Tadi di satu room tadi betul ada Karori, kemudian ada saya dan juga ada Mavin dari teman-teman Kipra. Artinya ini lembaga-lembaga yang bukan pemain lama, bukan pemain baru, tapi sebenarnya pemain lama ini. Yoi, yoi. Pemain Betul, lama betul. khususnya untuk bergerak di bidang-bidang advokasi, sehingga Ya, kalau kita membahas tentang apa itu advokasi sebenarnya sudah tamat dengan barang itu. iya, Mereka iya, iya. sudah tamat karena tingkat advokasi yang mereka lakukan itu mulai dari arus kebijakan baik di pemerintahan provinsi dan kabupaten maupun sampai ke tingkat tapak. Nah, Betul. contohnya seperti teman-teman Kipra di bawah Mavin itu mereka melakukan advokasi bahkan untuk isu lingkungan dan juga isu bagaimana pemberdayaan perempuan, isu GC itu masuk dalam fokus mereka dan juga dalam intervensi mereka. Begitupun juga dengan teman-teman dari Lekat, Kak Rory dan dengan tim itu juga melakukan advokasi kebijakan dan itu mainnya di tingkat tapak sama seperti kami di YDML yang juga melakukan advokasi di tingkat tapak bahkan kami coba masuk ke lebih jauh tuh ke masyarakat adat. Nah, ini yang tadi kemudian menimbulkan pertanyaan yang cukup bagus dari Mama Vin. Kebetulan kalau di Papua, itu kan masyarakat adat masih memiliki tanah ya. Karena kebetulan kami YDML itu baru saja melakukan advokasi lingkungan khusus untuk masyarakat adat ya. Yang mana ketika hasil daripada advokasi itu adalah menghasilkan dokumen dari masyarakat adat yang kemudian kita tarik menjadi peraturan kampung yang diambil. Nah, ini karena tadi basisnya adalah masyarakat adat masih punya tanah, masih punya lahan, masih punya hak wilayah. Nah, dia berbeda jauh dengan teman-teman yang ada di Jayapura. Karena masyarakat tidak punya itu lahan dan pantai lagi gitu atau tanahnya kemudian lebih banyak dikuasai bukan oleh masyarakat adat lagi. Nah, itu kemudian muncul pertanyaan yang sangat bagus kalau dengan situasi kayak begitu, pendekatan advokasi seperti apa harus kita lakukan? Mungkin ini bisa menjadi diskusi yang lebih jauh apalagi untuk teman-teman yang lebih banyak bekerja ataupun bersentuhan langsung dengan mereka yang ada di masyarakat adat gitu. Saya kira itu mungkin Pak yang kemudian menjadi nilai-nilai apa yang tadi kita dapatkan di dalam diskusi kita. Karena memang banyak ya yang memang sampai saat ini terus bekerja untuk di bidang advokasi. Terima kasih Kak Johan. Ya, luar biasa ya Ya, sharingnya ya. Jadi sharing dari pemain-pemain yang memang sudah lama bergelut di advokasi gitu ya. Dan tentu kaya sekali informasinya. Dan satu sama lain saling membagi dan memberi gitu ya.
membagi, memberi, menerima, kemudian merefleksikan, mungkin menginspirasi gitu ya Iya, tentang kegiatan advokasi yang pernah dilakukan. Juga timbul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jadi kita tergerak untuk bagaimana ya kita melakukan advokasi tingkat akar rumput begitu ya. Bagaimana iya, memaksimalkannya begitu. Sehingga memang dari room satu ini menarik untuk kemudian menjadi sebuah pembelajaran advokasi untuk ke depan. Jadi karena kemudian ketemu ya masing-masing orang-orang yang pemain-pemain advokasi ini ya. Jadi saya juga yakin bahwa teman-teman pasti sudah melakukan advokasi karena ketika kita masuk CSO, organisasi masyarakat sipil, ketika itu juga kita sudah melakukan advokasi. Jadi panjang. Cuman memang kita perlu berhenti sejenak gitu ya untuk merefleksikan di mana kita berada dan kemana kita akan menuju gitu. Dan bagaimana kita mengubah strategi-strategi yang ada. Karena advokasi kan seni ya. Jadi dia itu seni advokasi sehingga tidak punya panduan atau belum apa ya blueprintnya. Kita belum nggak punya blueprint yang pasti. Kalau begini berarti berhasil. Kalau begini berarti gagal. Nggak ada tuh. Bisa aja dengan advokasi yang biasa sederhana bisa berhasil. Namun bisa jadi advokasi yang rumit, kegiatan yang banyak, tapi nggak berhasil gitu. Nah ini seninya. Jadi seni itulah kita akan sharing satu sama lain ya. Jadi kita berhenti sejenak untuk, ayo kita lihat dulu deh gitu ya, masing-masing kita gimana supaya meningkatkan apa ya strategi-strategi advokasi ke depan. Begitu Kak Johan ya. Jadi saya terima kasih banget dan teman-teman semua bisa mendengarkan sharing dari Kak Johan dengan baik. Baik dari room berikutnya, ada yang mau sharing? Karena waktu terbatas, jadi antar room aja ya, perwakilan dari room. Tadi room 1, sekarang room 2 itu ada Kak Yulio, ada Kak Neta, Prasti, apakah pengalamannya akan mirip-mirip dengan room 1 atau ada pengalaman lain ketika tadi berkumpul dan berdiskusi tentang pertanyaan-pertanyaan kunci yang saya sampaikan tadi. Silakan dari room 2, ada yang bersedia menjadi volunteer? Kak Ada Yanul, Kak Pak Sugi. Prasti. Ya, silakan. Halo. Iya, makasih Pak Sugi. Terima kasih juga Kak Andre yang sudah share pengalamannya. Tadi kita di room 2, ternyata di room 2 ini terlalu banyak orang admin, bukan orang orang Oh, program. lain lagi ya. Oke. Sudah terpaksa saya langsung baru masuk sudah ditunjuk langsung. Ini bahaya juga. Tapi ini advokasi juga ya. Lebih banyak admin ya. Adminnya apa? Keuangan atau administrasi? Eh, Kurang tahu. Tadi ada teman-teman yang bagian admin juga. Ah, Eh, Tapi izin Pak Sugi langsung baik, langsung, menjawab. langsung. Silakan. Iya. Jadi kalau untuk terkait dengan advokasi, menurut saya advokasi itu bisa juga jadi engagement juga gitu ya. Jadi menghubungkan arah-arah kebijakan dari Pemda dengan apa yang kita mau menginisiasi. Jadi menjaitkan seperti begitu. Jadi tidak selalu kita memaksa aktor-aktor tertentu untuk mengakomodir apa yang kita sampaikan seperti begitu. Tapi bagaimana kita juga mampu menghubungkan apa yang kita mau intervensi itu dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan dari aktor tersebut juga gitu. Misalnya pemerintah gitu kan. Kalau pemerintah punya arah kebijakan dalam dokumen-dokumen pembangunan daerah seperti begitu, kita juga perlu bagaimana memasukkan isu-isu strategis dalam kebijakan-kebijakan tersebut begitu. Nah, pengalaman kami di Bentara dengan ada beberapa mitra di Papua Barat Daya, kita melakukannya seperti begitu dan itu dari pemerintah juga mereka sangat welcome begitu ya, sangat terbuka sekali karena sinkron gitu. Tapi kita sudah memastikan bahwa hilirnya itu atau dampaknya itu seperti apa. Itu kita sudah Hmm, mengukur seperti begitu. Jadi baik. intervensi dalam arah vokasi ini juga menjadi tapi kalau bahasa vokasi itu saya lihatnya itu kayak agak besar gitu. Tapi kalau bahasa kita sederhanakan engagement lah, menghubungkan atau Ya, bagaimana menyatukan gagasannya seperti begitu. Saya pikir itu lebih lebih strategis begitu, lebih efektif begitu. Karena kadang orang salah menarasikan juga ini advokasi ini kita mau memaksa begitu, kayak begitu. Saya pikir seperti itu Pak Sugi. Jadi terima memang kita kasih. Ya. iya menghubungkan atau
menyatukan gitu sih. Oke, Iya, poinnya dari pembelajaran ini dari room 2 ya, jadi lebih bagaimana advokasi dilihat sebagai engagement gitu ya, iya, menjembatani gitu. iya, Jadi ada sisi-sisi yang seperti itu yang perlu dikembangkan dalam strategi advokasi. Nah, betul. juga satu lagi tadi kan teman-teman agak ragu karena banyak dari admin gitu ya. Nah, itu juga sebetulnya salah satu yang perlu kita apa ya kita diskusikan juga bahwa sebetulnya dalam eh, salah satu elemen yang komponen yang paling penting adalah personal dalam organisasi masyarakat sipil. Jadi siapapun dia sebetulnya dia sudah berperan dalam advokasi. Bagaimana advokasi kalau kita nggak didukung admin ya, administrasi yang kuat, gitu kan? Iya, Bagaimana kita melakukan advokasi bila kita tidak punya sumber daya yang kuat? Jadi teman-teman admin sebetulnya juga perlu gitu ya, perlu juga memahami advokasi yang dilakukan seperti apa gitu. Apa kalau di tingkat komunitas tadi seperti room 1, bagaimana tuh advokasi tingkat pemberdayaan masyarakat. Terus kalau di tadi teman-teman di room 2, bagaimana gitu advokasi untuk engagement, bagaimana mensupportnya secara administrasi dan keuangan. Karena supaya ya kadang-kadang gini ya dalam organisasi itu keuangan sama program gitu ya di apa wah selalu tidak sinkron padahal bukan tidak sinkron tetapi perlu saling memahami satu sama lain gitu program dan keuangan seperti apa. Jadi memang saya sangat salut dan terima kasih pada teman-teman admin yang memang kita sama-sama belajar tentang advokasi di sini. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya ke room 3. Room 3 ada Kak Rory, Kak Yosep, Kak Yohanes. Silakan. eh, yang mau jadi volunteer ya, bersedia menjadi volunteer. Iya Tadi Pak, siapa? Kak izin Preti ya? Pak Preti. Silakan Kak Preti. Ya tadi Ya. Pak Joseph sedang di jalan tadi. Jadi Oke, ya. saya tapi Baik. semoga bisa terwakili ya. Mm-mm. Ya jadi tadi sebenarnya jujur di dalam grup kita belum banyak komunikasi, interaksi atau kenal satu sama lain, tapi lebih mengemukakan apa yang kami pahami tentang advokasi. Nah, tadi ada kata Alfred dan kata Yosef juga di situ. Nah, kalau untuk saya pribadi, dari Pijaringan Lapis Paka, ini adalah yayasan memang baru dibentuk, tapi akarnya sudah ada sejak 2013 di isu literasi di Kota Sorong. Jadi kalau mungkin yang tadi kata-kata yang lain tentang isu lingkungan, sejujurnya saat ini saya juga bekerja di salah satu NGO Misal Foundation dan itu bergerak di isu lingkungan juga. Saya bergabung sejak 2021 dan kalau tadi Bapak sampaikan bahwa ketika kita masuk dalam sebuah CSO itu otomatis kita sudah melakukan Advokasi. perilaku advokasi ya seperti Iya. itu. Dan jujur itu juga pernah saya lakukan di uh, di tingkat provinsi terkait Mm-mm. dengan kami melakukan kampanye penggunaan plastik, Mm. pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, dan ada kendala-kendala ketika kami melakukan advokasi ke pemerintah. Ternyata info yang kami dapat, uh, apa yang kami lakukan tersebut sudah sampai di titik pembuatan regulasi seperti itu terkait dengan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Namun sampai saat ini itu sejak 2022, 2023, tapi sejak saat ini belum ada entah kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam pemerintahan belum itu. Tapi info yang saya dapat itu tinggal tunggu dari tingkat DPRD untuk tanda tangan atau kopi palu segala macam. Cuma sampai saat ini belum ada. Nah, uh, yang mau saya tanyakan secara pribadi, apakah uh, ini umum terjadikah? Maaf kalau pertanyaan saya masih awam banget, soalnya masih baru juga di advokasi di bidang ini dan masih mau belajar. Apakah ini sering terjadi seperti kita sudah sampai di titik di mana apa namanya itu sudah mau dijadikan regulasi, tapi ternyata sampai lewat tahun juga itu tidak jadi Pak. Seperti itu. Apakah kita perlu follow up lagi ke pihak sana, ke pihak DPRD kah atau kemana? Kami seperti kehilangan arah juga dan akhirnya sekarang seperti didiamkan gitu kayak tidak
kan proses menuju ke regulasi itu panjang kan ya. Iya, betul, betul. Tapi kenapa kayak ibaratnya mungkin tinggal kasih tahu kayak ada apa sih ini? Mungkin ada hal-hal yang mungkin saya juga belum tahu soal itu Pak. Itu satu dari sisi tempat kerja saya saat ini. Tapi di sisi lain saya juga aktif di isu literasi, di mana itu adalah Pijar Malapustaka yang sebelumnya bergerak atau berakar dari komunitas buku untuk Papua. Nah, di sini kami aktif aktif melakukan, apakah ini juga termasuk bagian advokasi kan, Bapak? Melakukan kegiatan-kegiatan literasi baca tulis untuk anak-anak usia dini online maupun offline seperti itu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Jadi mohon arahan dan saya mewakili di Pustaka mesti perlu banyak belajar dengan kakak-kakak yang sudah lebih lama di bidang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Preti. Ya, oke, pengalamannya luar biasa ya, pembelajarannya. Jadi saya pikir memang eh, kalau saya lihat dari room 1, room 2 dan room 3, mungkin start awal kita di advokasi berbeda-beda ya. Jadi satu sama lain. Kalau room 1 cenderung lebih advance gitu kan, lebih maju. Kemudian di room 2 tadi ada sharing tentang engagement. Dan room 3 mungkin sedang mencari ya gitu ya. Seperti apa nih pola-pola advokasi yang kita lakukan ini? Apakah on the track atau kalau kita mengalami kendala nih seperti apa menghadapinya begitu ya? Seperti kendala tadi regulasinya nggak direspon pemerintah. Kemudian juga ada hal-hal yang kita lakukan tapi kita ragu apakah ini advokasi atau bukan. Begitu ya, kegiatan literasi apa hubungannya gitu dengan advokasi gitu ya. Kok kegiatan literasi kok advokasi gitu ya, disebut advokasi juga. Ya mungkin kita akan coba belajar bareng ya, belajar bersama. Saya bukan menjadi apa ya pengajar untuk yang tahu banyak tentang advokasi, sama juga kita sama-sama semua. Tetapi memang kita di sini lebih banyak untuk sharing satu sama lain, kita ambil pembelajarannya dan kemungkinan ke depan semoga kita semua bisa lebih meningkatkan ya strategi-strategi advokasi kita ke depan. Baik, saya terima kasih banget dan apresiasi pada teman-teman yang sudah mau mencurahkan gitu ya pengalamannya, mau mencurahkan pembelajarannya tentang advokasi yang mana kita semua memang berangkatnya harus kita keluarkan dulu apa yang kita punya, apa yang kita miliki supaya kemudian kita akan start dengan satu start yang sama, kemudian kita menuju bareng-bareng seperti apa begitu. Makanya saya juga dalam hal ini saya membuat agenda itu di akhir ada kapasitas selanjutan. Jadi nanti kapasitas selanjutan itu kita teman-teman bisa memilih mana yang kira-kira akan diperdalam lebih dalam lagi untuk kita belajar bersama-sama. Jadi saya dalam hal ini membersamai teman-teman ya untuk diskusikan tentang tema-tema advokasi dan ini baru pertama kali. Jadi sesi pertama ya untuk advokasi yang kita akan pelajari. Dan mohon maaf juga kepada yang mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan materi ini, itu saya mohon maaf karena memang tingkat yang tidak sama, kita harus kembali dulu ke basicnya, kemudian baru kita bicara yang lebih luas lagi gitu tentang pendekatan-pendekatan yang perlu kita lakukan selanjutnya. Baik, saya mulai saja dari apa itu advokasi. Ya gitu ya. Jadi advokasi. Jadi teman-teman juga tadi sudah bilang kita sudah mengetahui advokasi. Ya oke. Tapi mungkin ini sebagai refreshing aja, refresh pada kita. Untuk teman-teman yang lain juga yang tadi dari admin dan juga yang room 3 juga bisa saling oh iya oke kayak gitu gitu. Jadi kita sama-sama bisa belajar tentang advokasi dari awal, kemudian kita pelan-pelan melangkah pada advokasi selanjutnya yang lebih berlanjut gitu. Ya, gitu ya. Jadi kalau secara pengertian, ya tentu asal katanya tuh advocate untuk membela, atau bisa juga untuk mewakili merepresentasikan kepentingan orang lain. Jadi bisa juga memperjuangkan hak-hak tertentu gitu.
Jadi bisa memperjuangkan diri kita juga, bisa memperjuangkan orang lain gitu ya. Jadi pengertian advokasi kan membela ya, membela diri kita, membela apa yang diri kita, membela hak-hak kita, dan membela hak-hak kepentingan orang lain. Yang tentu orang lain akan terujukannya adalah sebuah kesepakatan bersama yang kita sebut dengan, kalau negara kita sebut konstitusi gitu ya. Kalau nanti diturunkan dalam undang-undang, dalam peraturan daerah, sampai peraturan desa tadi sudah ada yang menyebut tentang peraturan desa. Maka ketika hak-hak tersebut terlanggar atau kurang dipenuhi, maka diperlukan suatu tindakan yang namanya advokasi, gitu ya. Itu satu. Dan apa dan mengapa advokasi? Yang pertama tentu advokasi ditujukan untuk membela ya, defend. Kita membela siapa? Membela hak kita, membela hak keluarga, membela hak publik gitu. Nah, itu mengapa advokasi kemudian muncul? Karena ketika ada suatu ketidakadilan, ya perlu kita bela. Ada suatu pelanggaran terhadap masyarakat marginal, terhadap masyarakat adat, maka perlu ada pembelaan. Yang kedua, untuk memajukan. Jadi advokasi juga bukan hanya suatu pembelaan belaka ya, tapi juga ada memajukan. Misalnya sekarang udah ada undang-undang pemajuan kebudayaan gitu ya. Nah, perspektif konsep di kepala kita, di benak pembuat undang-undang adalah bahwa kebudayaan itu perlu dimajukan, maka dibuatlah sebuah undang-undang pemajuan kebudayaan gitu ya. Sekarang udah ada undang-undang pemajuan kebudayaan, dan beberapa undang-undang juga diadvokasikan untuk memang supaya tidak hanya menyelesaikan problem-problem yang jadi persoalan yang umum terjadi, tapi juga menyelesaikan akar dari masalah yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Makanya disebut dengan memajukan juga, mempromot gitu. Kemudian advokasi juga bisa terjadi karena mengemukakan gitu ya, represent. Jadi artinya ada keterwakilan di situ untuk yang kemudian akan dibela gitu, akan diperjuangkan. Jadi ada satu kepentingan atau perwakilan suatu kelompok, suatu grup yang memang harus dibela. Maka di situ perlu suatu advokasi. Advokasi juga perlu menciptakan. Jadi ketika kita berbicara advokasi, banyak hal-hal yang diciptakan baru ya. Ya kita kenal dulu mungkin taruhlah misal BPJS gitu ya. BPJS dulu belum ada, sekarang udah ada. Kemudian dulu puskesmas satu kecamatan satu. Nah sekarang mungkin dalam satu kecamatan bisa beberapa puskesmas bisa dibangun. Nah itu seperti itu ya dalam hal pelayanan publik. Atau dalam hal lainnya kita bisa lihat satu penciptaan-penciptaan yang dulunya nggak ada, kemudian ada karena ada advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Atau advokasi yang dilakukan oleh publik gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengubah. Jadi ada perubahan-perubahan dalam perilaku, dalam regulasi yang memang diperlukan sebuah advokasi kebijakan. Jadi mengapa itu muncul? Karena memang ada pembelaan, perlu dimajukan, perlu dikemukakan, perlu diciptakan, dan perlu dirubah. Jadi ada advokasi itu muncul karena ada satu situasi-situasi yang tadi yang diutarakan. Lanjut. Nah, ini beberapa terminologi atau statement mengenai advokasi itu sendiri. Jadi ada beberapa yang mencoba untuk mendefinisikan sebuah advokasi. Jadi, tapi memang tidak ada definisi yang tunggal untuk advokasi. Namun kita bisa merasakan bahwa ini yang sebetulnya kita lakukan dalam keseharian kita di dalam berorganisasi ya. Yang pertama, advokasi merupakan suatu usaha sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju atau inkremental. Ini poinnya adalah adanya upaya sistematik terorganisir gitu ya. Jadi tadi ada diskusi dari Kak Preti ya tentang bagaimana kalau kegiatan literasi itu apakah masuk dalam literasi untuk anak baca tulis ya, untuk anak 5 tahun. Nah, apakah masuk advokasi gitu? Ini bisa masuk advokasi karena kenapa belum ada literasi anak berumur 5 tahun, maka kita sebagai warga negara masuk untuk itu. Tapi ketika kita mulai berbicara, kayaknya perlu juga gitu, tidak hanya warga yang kita dampingi, kita perlu
menciptakan ini di skup yang lebih luas. Nah, itu kita perlu advokasi. Kalau skup yang lebih luas itu misalnya kabupaten atau provinsi, kita mencoba untuk menularkan, mereplikasi gitu ya, kegiatan-kegiatan yang sudah bagus yang kita lakukan, maka kemudian ini kita bisa melakukan sebuah tindakan advokasi. Jadi advokasi itu tadi pemajuan ya, tidak hanya pembelaan tapi juga pemajuan. Nah, itu dalam makna dari statement advokasi ini. Kemudian ada makna lain dalam dalam pengertian ini, yaitu secara bertahap, maju, incremental. Jadi advokasi itu memang harus bertahap, itu ada tahapan-tahapannya, sistematis, terorganisir, dan bertahap. Jadi kata kuncinya itu di dalam pengertian ini. Sehingga ketika kita mulai melakukan advokasi, maka kita memikirkan bagaimana gerakan yang apa namanya, yang betul-betul terorganisir gitu ya. Dan mungkin kita berpikir tadi juga tidak apa namanya, incremental. Tadi bicara apa Kak Preti itu, apa regulasinya yang, kan regulasinya kemudian tidak disampaikan ya kelanjutannya oleh pemerintah, atau jangan-jangan ini advokasi lama waktunya gitu ya. Nah, itu yang disebut incremental. Jadi incremental artinya kita bertahap, bertahap, tidak tergesa-gesa gitu ya, tahapan-tahapannya, karena memang yang dirubah itu di luar kendali kita gitu ya, di luar kendali dari organisasi masyarakat sipil. Karena yang mengesahkan kan pengambil kebijakan, biasa pemerintah ataupun DPR. Maka sebetulnya kekuasaan itu, power itu ada di mereka. Sehingga kita bisa mendesakkan perlahan-lahan bagaimana bisa kemudian kebijakan itu menjadi diakomodir oleh pemerintah setempat. Nah, ini juga agak sama. Jadi advokasi itu mendorong perubahan pada hasilnya, gitu, termasuk public policy. Biasanya sudah muncul tuh undang-undang, apa, perda, peraturan pemerintah, peraturan presiden. Bahkan kita juga bisa mengadvokasikan SK gubernur, gitu ya, public policy ya. Kemudian juga bisa SK bupati, bisa mendesakkan seperti itu. Bahkan kita juga bisa mendesakkan, mempengaruhi untuk surat edaran misalnya ya, lebih rendah dari SK gitu ya. Itu bisa kita kita advokasikan. Kemudian juga bicara tentang alokasi sumber daya ya, dalam politik, ekonomi, sistem sosial, dan institusi, kita bisa bisa yang mempengaruhi kehidupan orang banyak. Jadi memang advokasi itu selalu relate dengan kepentingan orang banyak. Nah, satu hal yang memang perlu ditekankan dalam advokasi adalah advokasi bukanlah revolusi, tetapi merupakan suatu usaha perubahan sosial melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi yang terdapat dalam sistem yang berlaku. Jadi advokasi itu bukan didorong oleh suatu tindakan yang cepat berubah gitu ya. Itu bukan revolusi, jadi evolusi ya, pelan-pelan gitu, dan menggunakan semua piranti demokrasi, bukan di luar demokrasi. Jadi demokrasi perwakilan kita sistemnya, maka di dalam piranti demokrasi perwakilan. Kemudian proses-proses politik dan legislasi dalam sistem berlaku, sehingga memang advokasi kebijakan membutuhkan pengetahuan ya yang cukup tentang sistem politik di negara kita, dan juga sistem legislasi ya. Legislasi itu sistem bagaimana membuat peraturan. Jadi sistem pembuatan peraturan perundang-undangan juga kita perlu pahami, dan sebetulnya sudah ada undang-undangnya tersendiri, kita tinggal baca, kita tinggal pahami, dan kita bisa melihat step-step pembuatan peraturan dan di mana kita bisa masuk. Itu dari tingkat perdes sudah ada, bagaimana cara membuat perdes, bagaimana cara membuat perda, bagaimana cara membuat undang-undang, itu sudah ada. Dan pada setiap tahapan-tahapan itu masyarakat sipil bisa ikut serta dalam pembuatan tersebut. Termasuk kalau kita mau mendorong literasi ya, baca tulis tadi ya, kepada anak 5 tahun, itu bisa kita lakukan pada tingkat apa. Kita perlu menetapkan gitu ya, atau mengidentifikasi dulu pada tingkat apa kita mau mendorong perubahan tersebut gitu. Oke, itu kira-kira advokasi. Jadi sekedar refresh pada teman-teman dan juga teman-teman yang lain, kira-kira ya, jadi kira-kira seputar itu yang kita sebut dengan advokasi, sehingga
kalau kita bicara advokasi, tentu tadi berapa hal ya kita bisa tangkap ya. Satu, sistematis, kedua, terorganisir, kemudian inkremental atau bertahap begitu ya, dan juga membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu. Jadi waktunya tidak bisa panjang bisa pendek ya. Jadi tidak ada waktu khusus yang ditetapkan dalam advokasi. Sehingga ketika kita mempunyai program advokasi, ya biasanya kita ke donor gitu ya, program advokasi, maka kita sudah sadar bahwa advokasi itu tidak akan bisa punya kepastian untuk waktu. Jadi kalau di dalam block frame itu kadang kita tidak bisa menyebut disahkan gitu ya. Karena kita di luar kendali kita pengesahan dari sebuah kebijakan. Tentu kita hanya bisa bilang kita mampu menghasilkan policy brief atau menghasilkan rekomendasi kebijakan atau membuat agenda di pembahasan gitu ya, undang-undang kita dorong atau perda yang kita dorong. Nah, ini sebatas itu. Jadi karena kita tidak punya kepastian kapan advokasi kita itu bisa selesai, dan itu makanya disebut dengan seni bagaimana kita mengadvokasi. Ya, mengapa kita perlu melakukan advokasi? Tentu tadi, oke, sebelum sampai ke situ, saya mau stop dulu. Saya ingin tanya ke teman-teman, ada pertanyaan nggak untuk yang apa itu advokasi? Jadi, mengapa perlu advokasi? Karena pertama ada ketidakadilan, tentu ya. Ketika kita perlu ada ketidakadilan, maka kita perlu advokasi. Ada ketidaksetaraan, kita perlu advokasi. Ada mengancam keseimbangan alam, gitu ya. Atau terjadi mengancam keseimbangan alam yang menyebabkan alam akan rusak, maka kita perlu advokasi. Nah, ada advokasi juga ada orang yang tidak mampu dan tak mau memperjuangkan kepentingan sendiri. Itu juga advokasi bisa muncul. Dia tidak mampu memperjuangkan, tetapi memang butuh perubahan. Kemudian juga ada yang tak mau memperjuangkan, ada juga. Jadi udah jelas-jelas alam rusak, ada ketidakadilan, tapi tidak mau memperjuangkan. Itu juga perlu dilakukan sebuah advokasi. Kemudian publik perlu fasilitator dan transformator untuk mengubah, untuk perubahan kebijakan publik. Ini juga diperlukan ketika diperlukan seorang fasilitator atau transformator untuk perubahan kebijakan publik. Jadi dalam konteks ini mungkin ada banyak konteks lain yang mendorong sebuah advokasi, tapi setidaknya beberapa konteks yang kita amati itu ada 3 hal ini. Jadi ketika ada ketidakadilan, ketidaksetaraan, ketika ada gangguan terhadap keseimbangan alam, maka kemudian kita berani untuk melakukan sebuah advokasi. Bukan berani juga, kita terpanggil ya. Bahasa kita yang terpanggil ya, hati kita gitu. Terpanggil. Karena saya yakin teman-teman di sini ya, Kak Rory dan teman-teman Kak Yanu dan lain-lain, Kak Preti, itu memang berangkat dari panggilan hati ya, dan teman-teman yang lain di sana. Panggilan hati di mana kemudian ada sesuatu yang imbalance, ada sesuatu yang unjustice gitu ya, dan sesuatu yang mungkin kita tergerak untuk bergerak, maka dibutuhkan suatu tindakan advokasi. Kita juga melihat bagaimana banyak orang yang tidak peduli terhadap perubahan sosial tersebut, maka kita tergerak juga untuk melakukan advokasi. Padahal mungkin bukan diri kita menjadi korban gitu ya terhadap itu, tetapi kita tiba-tiba tergerak untuk melakukan pembelaan gitu, aksi pembelaan terhadap mereka. Itu juga sebuah advokasi, mendorong sebuah advokasi kebijakan. Nah, advokasi sendiri sebetulnya membutuhkan fasilitator atau transformator untuk perubahan kebijakan publik. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung gitu terjadi, tapi perlu fasilitator atau orang-orang gitu ya, agen-agen perubahan yang mendorong terjadinya sebuah advokasi. Makanya lahirlah organisasi masyarakat sipil yang dulunya dikenal dengan organisasi non pemerintah gitu ya, ORNOP ya kan, yang kemudian ya ada nama-nama seperti yayasan, perkumpulan, itu kan bentuk hukum ya, badan hukum. Tapi sesungguhnya kita itu sebuah organisasi yang mempunyai karakter movement, karakter perubahan gitu ya, karakter gerakan gitu. Jadi bukan organisasi yang punya karakter yayasan atau perkumpulan gitu ya. Meskipun badan hukumnya yayasan atau perkumpulan, tapi sebetulnya karakternya kan movement,
karakternya bergerak, karakternya memperjuangkan ketidakadilan. Gitu. Nah, itu yang kenapa kita perlu advokasi. Jadi advokasi, ketika kita bicara advokasi untuk keadilan sosial, itu bermakna advokasi yang meletakkan korban kebijakan sebagai subjek utama. Kepentingan mereka justru harus menjadi agenda pokok dan penentu arah suatu kegiatan advokasi. Jadi memang kalau kita lihat advokasi keadilan sosial ini diperlukan karena berapa banyak ya kebijakan pemerintah yang memang memperburuk ya terjadinya kemiskinan gitu, tingginya angka kemiskinan. Jadi dengan tingginya angka kemiskinan maka sebetulnya menurunkan tingkat kesejahteraan. Jadi inilah kita sebagai organisasi masyarakat sipil, kita melihat ini sebagai sebuah ketimpangan dan hal tersebut harus kita melakukan advokasi untuk keadilan sosial. Nah, ini beberapa advokasi yang yang kita kenal, bahwa advokasi itu tidak hanya charity gitu ya. Charity itu sekali kita berikan gitu ya. Misalnya kita menemukan anak jalanan, contoh ya, anak jalanan, kita hanya memberikan mereka misalnya uang jajan satu hari gitu karena kita simpati. Tapi kita tidak mengurus bagaimana sekolahnya, bagaimana kesehatannya, bagaimana pola asuhnya dan lain-lain. Itu yang kita maksud dengan advokasi. Jadi advokasi itu tidak sekedar charity kita memberikan, tapi juga kita memberikan arah atau memberikan satu tindakan yang komprehensif gitu ya terhadap suatu persoalan. Jadi kalau kita bicara tadi masyarakat adat gitu ya, kita berarti tidak hanya bicara masyarakat adat di wilayah itu, tapi juga bicara regulasinya bagaimana untuk melindungi mereka. Bagaimana regulasi negara untuk memberikan hak mereka terhadap tanah mereka, begitu ya, terhadap kesehatan mereka, pendidikan mereka, gitu. Kadang ini eh, eh, hal tersebut harus kita angkat gitu ya dalam kepermukaan. Kemudian bagaimana membela ketika kita pengelola perorganisasian masyarakat, kita menemukan banyak di sana ketimpangan-ketimpangan, bagaimana itu bisa kita jawab dengan baik. Nah, itu tidak hanya charity gitu. Nah, yang kedua, blaming victims. Ini juga sangat tidak dianjurkan untuk blaming victim. Makanya kemudian kita mengembangkan advokasi berbasis data, berbasis evidence, berbasis fakta. Yang kita kemudian tidak untuk menangkal serangan-serangan yang mengatakan bahwa ya itu permainan blaming victim aja gitu ya. Itu tidak terjadi. Kemudian yang ketiga, tidak menjadi monopoli kaum elit, tapi juga organisasi rakyat di level akar rumput. Tadi bicara sudah di room 1 ya. Saya dengar tadi bagaimana mendorong strategi advokasi di akar rumput. Ya, jadi ini penting karena ketika kita bicara advokasi, advokasi itu tidak harus dimonopoli oleh kaum elit. Elit itu artinya orang-orang yang tidak tersentuh oleh organisasi rakyat yang memang punya kepentingan untuk mendorong perubahan gitu. Nah, ini apa yang diperjuangkan dalam advokasi? Ya tentu keadilan sosial, ya, kesetaraan, transformasi sosial dan ekonomi, menghargai perbedaan, pluralisme dan kesetaraan alam. Jadi advokasi juga melihat hal-hal yang memang kepentingan bersama yang memang diperjuangkan gitu ya. Di sini jalan untuk menuju keadilan sosial itu cukup berkelok-kelok gitu ya, kelihatan dari gambarnya gitu. Bagaimana kita bisa mewujudkan equality, mewujudkan kesetaraan, mewujudkan keadilan, mewujudkan kelestarian alam gitu dan pluralisme dengan betul-betul dalam tindakan advokasi yang kita lakukan. Jadi bagian advokasi terpadu itu sebetulnya sudah kita lakukan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa kita semua sudah melakukan. Hanya kita perlu terus-menerus belajar. Dengan belajar itu maka kita menemukan hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan dan yang mungkin juga akan kita temukan ke depan gitu. Tidak terpikir dan kita tidak temukan dan menginspirasi perjalanan kita ke depan. Bagaimana kita melakukan strategi advokasi. Nah, dalam bagian advokasi terpadu, kita merangkai pengertian advokasi itu yang dari atas tadi, itu serangkaian tindakan terpadu, memiliki tujuan yang jelas dan terukur melalui tahapan terencana,
Kemudian untuk jangka waktu yang sulit ditentukan. Tadi sudah terjawab ya. Bisa cepat, bisa lama gitu. Bisa cepat, bisa lama. Untuk jangka waktu yang sulit ditentukan. Nah, tadi udah muncul di room 3 tuh. Bagaimana kok regulasinya nggak kunjung, padahal udah masuk gitu di pembahasan, tapi kemudian tidak ada kabar-kabarnya lagi. Nah, ini juga termasuk bisa cepat, bisa lama. Tapi kalau kita berhenti, maka ya advokasinya akan mundur gitu. Nah, karena sudah masuk dalam regulasi tersebut, ya kita terus persisten, terus gigih gitu, sehingga kemudian kita akan bisa lebih tahu apa kendalanya. Jadi bisa aja bisa cepat, bisa lama juga gitu. Itu tergantung dari kesulitan atau willingness dari pemerintah, keinginan dari pemerintah. Kemudian dan bekerja dengan banyak pihak, jaringan. Jadi semakin banyak jaringan untuk suatu advokasi semakin baik. Jadi siapapun jaringannya terima gitu, diterima meskipun kadang-kadang kok tadi bicara literasi tapi yang masuk dari teman-teman yang fokus pada isu hutan misalnya kan nggak apa-apa gitu, kan bisa digunakan untuk eh, mendampingi kelompok masyarakat di dalam hutan gitu kan, untuk kebutuhan literasi eh, baca tulis untuk anak 5 tahun gitu. Seperti itu bisa dilakukan. Jadi jangan terjebak pada isu-isu parsial dengan fokus isu kita masing-masing gitu. Ada yang lingkungan apa hutan tapi tidak kami kan di isu hutan, itu kan isu pendidikan. Jadi hal seperti itu memang perlu dikaji kembali, bahwa kita perlu integrasi ya seluruh sektor, baik sektor pendidikan, kehutanan, kesehatan. Pada satu titik kita perlu bersama-sama untuk mencermati di mana interkoreksinya, dan itu yang membuat kita advokasi kita menjadi lebih baik lagi. Nah, jaringan ini sebagai kekuatan kita. Jadi kekuatan kita kembalikan lagi kepada itu kekuatan asal kita gitu dari awal. Kemudian bertujuan untuk mengubah atau perbaikan pada isi naskah kebijakan. Jadi kita bisa mengubah atau memperbaiki saja atau pada isi kebijakan. Pelembagaannya juga perlu dilihat, diubah. Kalau kita misalnya soal tadi ya literasi, berarti pelembagaannya harus ada tuh. Pelembagaannya di tingkat institusi seperti apa, pemerintah gitu ya. Kita perlu memastikan itu ada supaya keberlanjutannya ada. Apakah mungkin nempel di departemen apa di dinas pendidikan gitu, atau nempel di mana, kita nggak tahu fungsinya akan nempel di mana, tapi itu perlu dipikirkan. Dan juga budaya. Nah, budaya ini kan sebetulnya mau ditumbuhkan ya, budaya literasi gitu ya. Contohnya tadi literasi ya. Nanti kalau contoh yang lain-lain tentang lingkungan hidup ya, kita mesti budayakan bagaimana apa ya perspektif kita tentang lingkungan yang sekarang kita lakukan. Nah, itu bisa jadi ini menjawab yang room 2 tadi, engagement ya. Bagaimana kita melakukan engagement, mempengaruhi pemerintah, lahirlah naskah kebijakan yang sesuai dengan harapan kita. Mempengaruhi pemerintah juga kita bisa dan juga private sector mungkin kita bisa mengubah apa pelembagaannya gitu kan. Isi naskah yang kita ubah, pelembagaan kita ubah. Mempengaruhi atau menjembatani kita dengan masyarakat lebih luas, kita akan mengubah satu budaya atau behavior. Jadi memang serangkaian tindakan terpadu ini setidaknya kita bisa mengubah pada 3 aspek. Isi naskahnya, pelembagaannya, dan budayanya. Nah, ini mungkin teman-teman beberapa sudah pernah melihat gitu. Ini advokasi terpadu. Tapi ini bisa berkembang ya, tidak tunggal, bukan pendekatan tunggal, jadi bisa berkembang bagan ini dan sesuai dengan keseni, namanya seni ya. Seni itu berarti kan ini perlu ada generiknya, tapi nanti setiap apa namanya, setiap langkahnya itu ada seni-seni yang tersendiri gitu untuk melakukan itu. Jadi untuk merubah suatu perubahan kebijakan publik itu kan diperlukan ada 3 hal yang di dalam bagan ini diperlihatkan ya. Pertama ada proses legislasi dan jurisdiksi. Proses legislasi itu bentuknya kegiatan itu legal drafting, misalnya counter draft. Legal drafting itu membuat draft untuk usulan kita seperti apa.
Kemudian counter draft. Counter draft itu juga membuat satu mengkritisi suatu draft yang ada. Kemudian judicial review. Ada judicial review, ada legislative review. Judicial review itu biasanya karena judicial, dia itu ada di tingkat mahkamah ya, bisa Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Nah, legislative review itu ada di parlemen. Itu bisa bentuknya amandemen gitu ya. Bisa bentuknya ya amandemen biasanya begitu. Kemudian litigasi juga bentuk satu pembelaan ya, baik pidana maupun perdata. Nah, ini yang dimasuk dalam kelompok proses-proses legislasi dan yurisdiksi. Jadi seperti itu. Nah, yang kelompok kedua itu proses-proses politik birokrasi. Ini juga perlu diubah. Nah, dalam hal ini konsep berpikir dari proses-proses politik birokrasi yang harus diubah adalah orangnya. Jadi orangnya yang harus dirubah di sini. Cara melakukan perubahannya yaitu lobby, negosiasi, mediasi, kolaborasi itu dilakukan gitu. Nah, itu orangnya perlu diubah perspektifnya, pengetahuannya, ya mungkin juga sesuatu yang learning yang selama ini mereka punya kita unlearn gitu. Kita coba challenge dengan pengetahuan kita yang baru. Nah, itu melalui proses-proses lobby, negosiasi, mediasi, kolaborasi gitu. Bahkan juga audiensi begitu ya. Namanya banyak sekali. Tapi setidaknya ini dalam kelompok proses-proses politik birokrasi. Yang ketiga, proses-proses sosialisasi dan mobilisasi. Ini proses bagaimana kita memvoicing suara dari masyarakat ya, yang paling marginal, yang paling rentan atau yang publik yang membutuhkan suaranya untuk diangkat itu melalui kampanye, siaran pers, unjuk rasa, mogok, boikot, kemudian pengorganisasian masyarakat atau pengorganisasian basis ya, pendidikan politik. Jadi pengorganisasian basis tadi masyarakat adat itu termasuk proses-proses bagaimana kita menangkap gitu ya suara-suara dari masyarakat adat untuk kita eh, eh, temani atau bersamai ya menjadi sebuah perubahan kebijakan publik. Nah, dari tiga proses ini, ada proses di tingkat legislasinya sendiri, proses tingkat politik birokrasinya, ada proses di tingkat sosial mobilisasi masanya atau masyarakatnya, maka itu mendorong perubahan kebijakan publik. Yang mana perubahan kebijakan publik itu menyasar pada tiga hal. Satu, isi naskahnya, kedua, pelembagaannya, ketiga, budayanya. Jadi ini satu instrumen yang memang sudah dikembangkan ya sungguh lama oleh Pak Mansur Fakih eh, yang disebut dengan Badan Advokasi Terpadu. Nah, saling masing-masing ini memang perlu satu sinergisitas gitu ya, sinergi antara satu dan lainnya. Karena nanti ada ciri-ciri yang memang membedakan satu lainnya gitu ya untuk bisa bergerak bersama. Karena kadang-kadang proses kampanye atau proses siaran pers gitu ya akan bergesekan dengan proses-proses lobby dan negosiasi gitu ya. Satu sisi menghantam misalnya ya, mengkritisi tapi satu sisi deketin gitu. Kan lobby kan proses mendekatkan diri kepada pemerintah. Satu sisi siaran pers atau desakan publik unjuk rasa itu kan lebih mengkritisi gitu. Jadi ini ada seni-seni advokasi di situ yang memang perlu sebelum ini semua dilakukan, perlu ada konsolidasi di tingkat CSO yang disebut dengan mungkin tim inti, membuat tim inti kecil gitu ya, yang mana akan menjadi think tank untuk seluruh proses-proses ini. Jadi proses ini juga membutuhkan jaringan, teman-teman. Jadi tidak bisa, mungkin bukan tidak bisa ya, saya rasa jarang advokasi yang bisa dilakukan sendiri, kecuali advokasi tersebut advokasi jalan pintas. Advokasi jalan pintas itu ya biasanya resource-nya banyak, ya dananya banyak. Ya biasanya pemerintah bisa langsung dengan pemerintah buat SK, buat apa gitu. Tapi tidak melalui proses-proses partisipatif gitu. Jadi langsung pendekatan teknokratis langsung jadi gitu PP-nya. Tapi itu tidak dianjurkan ya teman-teman. Jadi lebih lebih pada itu kan yang penting kan banyak resource, kemudian ya bisa lahir sebuah
peraturan gitu ya. Tapi kan threshold tersebut, peraturan tersebut apakah memang sudah memenuhi aspirasi dari masyarakat? Itu kan pertanyaannya gitu. Tapi dengan pola advokasi yang sistematis, terorganisir seperti ini, maka kita bisa merasakan bahwa peraturan yang dilahirkan nantinya, kebijakan yang dilahirkan nantinya itu akan dimiliki gitu ya oleh masyarakat yang kita dampingi dan masyarakat luas gitu. Karena melalui proses-proses yang partisipatif. Ini kira-kira bentuk kegiatan advokasinya, teman-teman, ada litigasi, audiensi, lobby, boykot, segala macam yang tadi sudah diuraikan di atas. Tetapi memang semua kegiatan-kegiatan ini tidak bisa langsung serta-merta dilakukan karena memang membutuhkan kapasitas-kapasitas khusus. Misalnya kapasitas tentang pembacaan kita tentang legislasi, proses legislasi. Kita harus paham tentang bagaimana proses legislasi dari A sampai Z. Siapa yang mengusulkan suatu kebijakan, misal rancangan perda, siapa yang berhak mengajukan rancangan perda? Kemudian siapa yang berhak untuk mengagendakan rancangan perda? Kemudian siapa yang berhak untuk membahas rancangan perda? Itu ada rapat panja, panitia kerja, panitia khusus segala macam mungkin ya di DPRD. Kemudian siapa yang berhak mengesahkannya? Karena DPRD nggak mungkin bisa mengesahkan tanpa ada persetujuan kepala daerah. Begitu. Kalau dalam konstitusi kita kan begitu ya. Harus berdua. Kemudian bagaimana setelah mengesahkan terus diumumkan? Pengumumannya itu bagaimana? Nah, itu semua sudah kita satu perangkat ini sendiri tuh, satu perangkat pengetahuan. Belum lagi kita harus juga paham tentang bagaimana menganalisis kebijakan, gitu ya. Kebijakan kita analisis itu satu pengetahuan lagi. Kemudian kita juga kalau kita ingin melakukan pengorganisasian masyarakat, itu kan salah satu bagian dari advokasi. Nah, itu punya rumpun pengetahuan sendiri gitu untuk melakukan itu. Sehingga kerja ini tidak bisa sendiri memang harus berbagi-bagi tugas. Ada yang kerja di grassroots misalnya di ground, ada kerja di supporting, ada kerja di depan gitu. Nah, ini kerja yang saling tektokan gitu dan itulah indahnya seni advokasi bersama. Jadi kadang-kadang kalau kita dapat memang tantangannya donor driven ya. Kadang-kadang kita ada donor kita di balik kita gitu ya. Tapi itu kan satu satu supporting yang kita anggap sebagai berkah gitu ya atau uh, suatu tambahan bonus buat kita gitu ya. Tapi jangan melupakan juga bahwa kegiatan jaringan juga penting. Jadi tidak hanya didorong oleh semata-mata dari proyek tertentu. Nah, itu bagaimana proyek dikonversi menjadi sebuah movement gitu. Nah, itu yang mungkin perlu kita sama-sama lakukan. Apa namanya, dalam 2-3 slide terakhir itu ada Pak Sugi menyajikan tentang proses-proses advokasi, bentuk-bentuknya seperti apa, dan kemudian juga bicara soal perubahan yang bisa terjadi. Tadi saya lihat ada di materi yang Pak Sugi kasih itu arahnya kita tujuan advokasi itu untuk mengubah atau ada perbaikan. Tapi tadi di 3 terakhir itu kan isinya ke naskah kebijakan, pelembagaan, dan budaya. Nah, ya, saya lihat sekarang akhir-akhir ini kita punya, menurut saya ya, kayak sepertinya teman-teman bergerak banyak. Menurut kami, mungkin pandangan kami yang saya nilai itu kita banyak menaruh level nilai tinggi melakukan advokasi itu ketika bisa merubah ke naskah kebijakan. Jadi lebih banyak menghasilkan perda, peraturan, kebijakan seperti itu. Sementara untuk pelembagaan dan budaya, yang menurut saya biasanya kita di perubahan perilaku itu sudah mulai banyak kita tinggalkan itu, Kak. Padahal menurut saya di pengalaman di Papua kebanyakan kita sampai di level merubah naskah kebijakan, terus kemudian dia hanya sekedar menjadi kebijakan dan tidak diimplementasikan sama sekali. Bahkan banyak kegiatan dengan donor itu, kegiatan-kegiatan perubahan perilaku dihilangkan dan lebih mendorong teman-teman untuk sasar ke arah perubahan di level itu tadi, naskah kebijakan, Kak. Itu yang mungkin mau berbagi teman-teman ya. Sepakat, Kak Rory. Saya menemukan itu di kebijakan pengaruh utama gender ya, Kak Rory. Jadi pengaruh utama gender itu sudah ada dari tahun 2000. Itu sudah ada isi naskahnya betul-betul berpihak pada gender ya.
judulnya pun pengurus utama gender. Diiringi dengan gender budget statement dari Menteri Keuangan juga ya. Keluar tuh. Jadi suatu anggaran tidak bisa keluar kalau tidak ada gender budget statement. Itu ada tuh, isi naskahnya jelas. Tapi apakah mengubah budaya kita? Patriarki dan social norm, norma sosial yang saat ini tidak berubah. Jadi sebetulnya kita hanya mengubah isi naskah, tapi tidak mengubah budayanya gitu. Budaya itu kan perspektif juga perilaku. Jadi tidak hanya perspektif doang, tapi juga perilaku harus tunjukkan. Itu tidak mengubah, tetap patriarki, tetap terjadi angka kekerasan yang cukup tinggi gitu ya, terutama terhadap perempuan. Kemudian pelembagaannya, sampai sekarang pelembagaannya kurang tertata gitu dengan baik. Gitu. Bagaimana kasus-kasus seperti itu tidak tertangani dengan baik. Banyak kasus yang tidak. Jadi memang ini satu contoh yang sangat nyata. Ya contoh lain mungkin saya tidak berharap ya, tapi saya juga sangat bukan tidak berharap. Saya mengharapkan sekali ya terjadi perubahan pada Undang-Undang Pelayanan Publik misalnya ya. Undang-Undang Pelayanan Publik itu awalnya sangat gencar itu ya, ada maklumat layanan, ada bagaimana kita melayani dari unit kesehatan atau pendidikan terhadap warga. Tapi jangan sampai ini budayanya nggak berpengaruh, karena budayanya harus dibentuk, budaya melayani warga. Gitu. Nah ini belum, makanya ketika kita isi naskah sudah selesai, kita harus berpikir bagaimana mengubah budaya dan mengubah pelembagaannya, supaya memang upaya advokasi kita berkelanjutan, berdampak gitu. Karena ada undang-undang yang hanya jadi fosil, ada undang-undang jadi fosil. Ya ada jadi fosil itu maksud saya setelah jadi undang-undang, setelah jadi kebijakan itu tidak digunakan. Itu ada seperti itu gitu. Kita tidak berharap seperti itu. Jadi memang ketika kita advokasi, arah kita mestinya juga mengubah budayanya. Betul, saya sepakat Kak Rory. Ini yang sangat terlupakan oleh kita. Begitu. Kita coba aja, kita akan exercise ya undang-undang korupsi gitu ya. Atau undang-undang tentang kehutanan yang sekarang lagi dibahas nih, revisi. Kita harus melihat dari sisi 3 hal itu. Jadi tidak hanya berubah naskahnya, tapi juga perubahan perspektif memandang hutan. Hutan adalah rumah kita, gitu kan. Hutan adalah penyedia layanan alam pada kita. Nah itu harus ada di kepala pengambil kebijakan. Jadi budaya itu harus sudah muncul, juga sudah menjadi praktek sampai ke level yang paling rendah dari pemerintahan, yaitu level desa. Nah itu perubahan itu terjadi. Terima kasih Kak Rory sudah mengingatkan juga untuk kita semua. Semoga asik ya diskusinya. Jadi saya hanya mau melontarkan satu pertanyaan dalam diskusi tersebut. Kira-kira teman-teman ada yang ingin berbagi tentang bagaimana sih hubungan antara advokasi yang dilakukan di nasional dan lokal ya. Apakah memang saling berkaitan atau enggak sama sekali? Ini untuk melihat bahwa sebetulnya adakah korelasi dan perlukah kita membangun gerakan yang lebih luas gitu ya, antara yang dilakukan di daerah dan juga dilakukan di nasional, bahkan juga regional. Kalau teman-teman juga sempat diskusikan di tingkat ASEAN atau di tingkat global, itu silakan saja untuk sharing ya pendapatnya di sini. Silakan, siapa yang akan menjadi volunteer? Dua Kami dari orang kelompok saja satu mungkin. ya. Silakan. Ya. Dari kelompok satu mungkin, Mas. Kelompok satu, Ya. silakan. Kelompok satu. Ya, tadi, oke. Kita sepakat ya, teman-teman. Tadi kita sepakat dan masih berada pada pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Rory tadi untuk Mas Sugi tadi terkait dengan sekarang arah kebijakan dan juga arah kepentingan proyek, apalagi untuk kemudian kita kerjaan untuk proyek-proyek advokasi itu pasti outputnya itu bagaimana menghasilkan dokumen legal gitu untuk perubahan sebuah kebijakan. Itu yang kemudian arah donor pun memaksakan untuk demikian. Padahal kita di Papua lebih ingin bagaimana perubahan mindset itu terjadi dari akar rumput. Tetapi karena tadi satisfied-nya harus ke donor, supaya donor kemudian bisa puas dan proyek bisa berlanjut, itu yang kemudian kita lakukan. Sehingga kadang-kadang ada sisi yang kemudian kita lupakan, bagaimana sisi perubahan perilaku. Jadi behavior intervention itu kadang-kadang kita lupakan gitu. Karena tadi yang kita mau satisfied cuma donor gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apakah ada perbedaan atau persamaan ketika kita melakukan advokasi baik di lokal maupun di tingkat nasional.
Ini menjadi pertanyaan yang menarik karena kemarin kami baru saja membahas itu, khususnya untuk isu PSN. Kebetulan kami terlibat untuk isu PSN di Merauke. Teman-teman bisa ingat bahwa kasus yang terjadi, contoh tiba-tiba Greenpeace mengangkat kasus Raja Ampat langsung jadi booming. Satu Indonesia kemudian bikin hashtag Save Raja Ampat. Save Raja Ampat dan kemudian itu jadi isu nasional bahkan menjadi isu mendunia. Jadi itu sangat berbeda jauh dengan isu PSN yang sebenarnya lebih dahsyat. Kenapa lebih dahsyat? Karena di saat bersamaan ketika isu itu terangkat, itu di Merauke bukan 1 juta hektar yang kemudian hilang, tapi 2 juta hektar. Jadi ketika mereka tawar turun untuk dari 1 juta, itu tiba-tiba naik dari 2 juta hektar. Sehingga saya bilang sebenarnya itu distraksi ataupun propaganda yang dilakukan. Saya tidak tahu apa teman-teman Greenpeace bekerja untuk siapa. Apakah untuk masyarakat adat atau bekerja untuk pemerintah, kemudian penggalian isu. Sehingga ketika isu Raja Ampat booming, dia naik karena kemudian diangkat dan dia menjadi isu nasional, sedangkan isu PSN di Merauke kemudian hilang. Padahal di saat yang bersamaan 2 juta hektar kemudian tersandra untuk kepentingan nasional yang bernama PSN itu atau food estate itu. Ini terjadi di saat yang bersamaan. Sehingga sampai saat ini dokumen RT/RW dan KLS itu belum muncul. Jadi kita bisa lihat ketika ada isu-isu yang sentralistik dan dibawa oleh sebuah NGO yang lebih besar, yang mempunyai nama besar, maka itu pasti akan mudah sekali. Mudah untuk kemudian mendapat perhatian publik. Tapi juga dalam tanda petik itu mudah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan yang ada di balik itu. Sehingga model pendekatan saya bilang, kalau isu dia mau booming, akhirnya kita dalam grup kemudian kita bicara, ya kita punya jejaring juga harus yang kuat. Kita berkaca dari teman-teman Greenpeace, kenapa dia bisa menjadi isu nasional? Kenapa dia bisa booming dan kemudian bisa menyedot begitu banyak perhatian publik? Karena tadi bonding dan juga jejaringnya itu networking itu sangat luar biasa. Sehingga ketika satu isu yang dia klik itu akan sangat mudah kemudian menjadi isu dan kemudian menjadi perhatian bersama. Orang memberikan perhatian dan intensi 100% ke arah situ. Nah, ini yang kita pelajari dari kasus kemarin yang terjadi di Raja Ampat ya. Karena di Papua ini kan semua isu kerusakan lingkungan begitu banyak, apalagi Merauke sebagai hotspot untuk deforestation yang terjadi di sini. Nah, kita bisa melihat pola itu, ada pola yang kemudian terjadi karena mereka punya satu jejaring yang begitu kuat di nasional, baik di legislatif maupun di eksekutif, itu yang mereka pakai. Begitupun mereka punya jejaring internasional karena membawa nama tadi Greenpeace yang sudah punya nama besar yang backing, sehingga isu apapun yang mereka mainkan ini akan sangat bagus sekali, akan sangat kuat. Nah, ini berbeda jauh dengan kemudian isu yang sekarang dibawa oleh teman-teman, salah satunya Pusaka yang kemudian begitu fokus untuk mengurus PSN di Merauke, dan kami di belakang itu berbeda jauh teman-teman. Kita coba angkat bahkan sampai bawa mama-mama pergi, mereka bicara kemarin kita bikin solidaritas Merauke, isu itu dia hanya bermain seputar di Kabupaten Merauke, paling tinggi pasti naik sampai ke tanah Papua. Tapi apakah itu di blow up ke pusat? No, dia belum bisa akan menjadi sebuah isu nasional karena kemudian tadi itu kurangnya jejaring kita, kurangnya kita punya sel-sel tadi itu yang kemudian kita kembangkan baik ke dalam maupun keluar. Itu yang akan membangun advokasi itu akan lebih berhasil. Saya kira ini pembelajaran berhasil yang kemudian dan juga yang kita lihat dari teman-teman Greenpeace yang NGO lokal kayak kita kemudian bisa melihat sebagai salah satu blessing in disguise gitu. Saya kira itu dari kami dari kelompok 1. Terima kasih Kak Andre, Room 1. Saya merinding Kak Andre. Saya merinding tuh membayangkan gimana ya gitu. Jadi saya derdak karena saya baru dengar juga ya bahwa sebetulnya ada dua isu yang betul-betul sama-sama urgent, sama-sama strategis, tapi yang satu mencuat. Saya merinding tadi dengarnya. Jadi maksud saya ini tapi selain dari kita juga melihat mengkritisi situasinya, tadi saya juga sepakat dengan Kak Andre. Kita perlu ngambil pembelajaran ya. Apa yang dilakukan oleh teman kita Greenpeace misalnya gitu ya. Bisa begitu. Atau mungkin juga kita bisa mungkin koordinasi dengan ya Greenpeace kan ketika di Papua kan menjadi bagian dari kita gitu kan. Bagian dari network gitu. Jadi sebetulnya kita perlu mengkoordinasikan kepada dia bahwa kita lintas tidak usah berpikir apa ya pensupport kita siapa gitu di belakang kita ya. Tapi ayo kita bicara atas nama Papua gitu ya. Ada isu yang lebih besar nih, PSN, kemudian Raja Ampat. Bagaimana isu ini bisa saling imbang gitu. Ketika kemudian ini menjadi mencuat ke publik, sehingga kita kita merasa mendapatkan keadilan untuk itu. Jadi itu yang perlu kita
mungkin kita perlu lakukan ke depan strategi-strategi kolaborasi di antara kita ternyata ya. Jadi Ya. kalau di antara kita ini sudah selesai, kayaknya sudah selesai. Karena kita kan dari dulu sistem sel, betul. Sistem sel. Kita jarang sekali kita bicara sistem sel sekarang. Kita jadi terkotak-kotak, terparsial-parsial gitu ya, berdasarkan isu. Jadi isunya emang betul, sistem sel kan isu juga ya. Tapi sel itu kan harusnya berapa ya, bersaling berintegrasi gitu, saling berkoordinasi, saling berkomunikasi gitu. Ini yang perlu kita mungkin ke depan lebih diimprove lagi. Nah, yang kedua juga soal bahwa sebetulnya tidak ada sesuatu yang tidak terlepas antara lokal, nasional, regional, global. Jadi kita perlu pembelajaran dari room satu tadi, saya melihat kaitannya sangat besar. Apalagi waktu itu ada dari beberapa teman dari yang fokus ke lingkungan hidup, waktu saya diskusi ngobrol juga seperti ini, eh, mereka kaget dengan kebijakan elektrivitas. Elektrifikasi kan baru-baru dulu ya, 3 tahun yang lalu lah. Tapi dampaknya ternyata nggak di nggak disangka-sangka gitu ya. Tiba-tiba masyarakat dampingan kita dialih fungsi karena masalah itu gitu ya. Kita udah tahu lah teman-teman ya, ekstraktif segala macam. Karena kebutuhan elektrifikasi tentu nikel, tentu beberapa tambang, dan itu ya sempat terjadi bentrokan juga di lapangan. Ini kan sesuatu yang kita lebih indah elektrifikasi, ternyata di lapangan terjadinya seperti itu. Nah, itu membuat kita menjadi lebih waspada, mesti kritis lagi, lebih reflektif lagi ketika kita berstrategi berjaringan, yang nanti kita akan coba bahas lebih lanjut ya, Kak Andre. Tapi terima kasih ya atas pembelajarannya. Silakan, Kak Yanu ya. Iya, Ya, jadi silakan ya. tadi kita di room 2 diskusi, sebenarnya kita lebih banyak diskusi di level komunitas atau level kampung gitu. Jadi bagaimana kita Hmm, membangun satu ekosistem yang kuat seperti begitu, tapi melalui strategi advokasi seperti itu. Jadi tadinya kan kita lihat pemerintah kampung itu menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah seperti itu. Jadi bagaimana yang paling penting itu adalah bagaimana kita membangun satu strategi untuk membangun ekosistem yang kuat seperti itu di level komunitas. Jadi tadi teman-teman sudah menceritakan bagaimana pendekatan-pendekatan yang harus disinkronkan dengan pemerintah kampung dari sisi sumber daya yang tersedia di pemerintah kampung itu sendiri. Misalnya saat ini kan misalnya ada anggaran dana desa seperti begitu. Nah, hmm, ini yang perlu dikelola secara baik supaya di ya, masyarakat itu bagaimana pengelolaan sumber daya alamnya, terutama komoditas-komoditas unggulan yang ada itu bisa dikelola dan juga peran dari masyarakat itu terlibat dalam proses itu gitu. Jadi hmm, secara otomatis kalau mereka sudah terlibat, strategi advokasi yang kita sudah lakukan itu sudah terbangun secara baik juga. Jadi dampak-dampak dari luar yang masuk di misalnya di komunitas itu mereka bisa mitigasi seperti itu. Nah, itu yang tadi kita coba diskusikan di kelompok kita. Yang kedua itu sebenarnya ini di regio juga konteks tanah Papua. Yang mungkin dalam strategi advokasi yang saya lihat itu yang lemah itu adalah mungkin di internal juga ya. Artinya internal ini konsolidasi gitu ya, konsolidasi CESO setanah Papua atau semacam itu. Nah, ini yang menjadi kurang atau semacam itu bahasanya. Karena melalui konsolidasi itu sebenarnya kita bisa diskusikan misalnya seperti yang barusan Pak Sugi sampaikan. Ini seharusnya strateginya harus begini gitu. Jadi melalui konsolidasi itu kita bisa atur, kita bisa saling mengingatkan seperti begitu dan juga sumber daya yang tersedia di setiap lembaga itu kita bisa kelola secara bersama untuk ya, mengatasi kebijakan-kebijakan yang tidak melihat atau tidak kontekstual seperti itu, Pak Sugi. ya. Sepakat, Saya sepakat. pikir seperti itu. Sepakat Kak Yanu. Jadi memang ekosistem yang paling basis itu ya di basis. Jadi ekosistemnya harus kuat supaya kemudian bisa menyuarakan suara kita tuh lebih lebih kuat dan Iya, memang lebih lebih dahsyat lah begitu. Dan jangan lupa juga konsolidasi gitu ya. iya Jadi memang betul. konsolidasi jaringan ini perlu meskipun
sulit dilakukan, tapi harus perlu orang-orang yang mendedikasikan, memvolunteerisasi dirinya untuk menjadi think tank, untuk konsolidasi CSO. Makanya saya juga ngelihat kan kita kan shrinking civic space ya, menyempit civic space kita. Memang bukan hanya faktor luar kalau saya lihat, faktor kita juga internal ya. Jadi perlu juga kita merefleksikan ke diri kita juga apakah memang sudah cukup kuat, solid, kompak kita dalam melihat ketidakadilan, ya, perusakan lingkungan terjadi dan lain-lain. Thank you Mas Kayanu dan juga Kak Andre tadi ya yang pertama. Boleh Mas Ugi, tapi sebelum Oke. itu aku mau ngajak teman-teman buat foto bersama dulu ya. Oh gitu, boleh boleh. Ya, foto bersama dulu ya. Oke, silakan teman-teman bisa dinyalakan dulu kameranya. Ya, ada yang masih mau open cam. Oke, kalau sudah tidak ada, aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Boleh sambil bergaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Aku kembalikan lagi ke Mas Sugi. Oh, silakan Kak Vin. Ya, Silakan. tadi saya masuknya nggak tahu Rory sama si Anis itu gimana, saya nggak masuk. Ya, tapi yang tadi disinggung terakhir oleh Janu, Ya. konsolidasi itu saya pikir itu hal yang paling mendasar sekali dalam mengelola persoalan antara basis dengan tingkat kebijakan publik negara. Jadi itu memang konsolidasi itu sangat penting dalam arti bahwa dia yang bisa menjadi media untuk katakanlah menyuarakan persoalan basis sehingga teman-teman yang pada tingkat menengah ke kebijakan itu bisa mendapatkan satu kekuatan dari situ. Artinya kekuatan dari basis itu kan data dan sebagainya. Dan ini memang harus kuat. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu dalam konsolidasi, saya pengalaman di Papua itu untuk isu-isu perempuan, itu saya melihat bahwa kita paling lemah sekali dalam soal mengawal. Artinya satu isu sampai ketok meja dan selesai. Sampai di situ. Tapi untuk implementasinya, ini kita membutuhkan lagi atau membangun kekuatan baru lagi dan ini menyita waktu menurut saya. Jadi konsolidasi itu kita bisa menurut saya kita bisa uraikan dia dalam beberapa tahapan. Misalnya kelompok ini sampai di tahap ini, kelompok ini sampai di tahap ini, dan kelompok ini sampai di tahap selanjutnya. Karena kepentingan kita kan satu tujuan itu kan bikin perubahan. Tapi kalau itu dia katakanlah dia sporadis gitu, nah itu kita tidak dapat titik temunya macam begitu. Jadi itu saya pikir penting tadi teman-teman dari bagaimana kita dari akar rumput basis itu bisa kita anggap sampai ke tingkat keputusan atau kebijakan publik. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Vin. Baik, terima kasih masukannya tadi konsolidasi ya, basis dan juga untuk kebijakan publik. Bagaimana mengawalnya. Lanjut ke presentasi ya, sedikit lagi saya minta waktu 10 menitan. Nah ini kerja jaringan ya teman-teman. Seperti yang ya tadi singgung-singgung juga ya, kerja jaringan kita kan ada di depan, di garis depan, ada di kerja pendukung, ada kerja basis. Jadi ada front lines, ada supporting unit, ada groundworks. Nah ini bagaimana kita mengorkestra gitu ya. Kerja-kerja ini itu kerja-kerja jaringan. Dan mesti ada yang mendedikasikan untuk menjadi think tank. Untuk mengorkestra ini. Nanti tadi seperti ada sebut nama Greenpeace, ada sebut nama Pusaka, ada sebut nama teman-teman semua di sini. Di mana ada letaknya? Di kerja pendukung atau kerja garis depan atau di kerja basis. Dan satu sama lain saling tahu perannya dan satu sama lain saling ketergantungan gitu. Dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Dan itu bisa kita lakukan asal ada teman-teman yang mengorkestra atau think tank dalam hal ini.
Maka think tank itu ya nggak mudah juga gitu ya. Kita perlu betul-betul dedikasi ya untuk bagaimana kita mengorkestra ini semuanya. Karena tanpa ada orkestra yang bisa mengorkestra, maka kerja pendukung, kerja garis depan, kerja basis itu tidak terhubung tanpa ada orang-orang yang bersedia untuk menjadi ekosistem konsolidasi. Jadi konsolidasi juga sebuah ekosistem, ekosistem konsolidasi semua ini. Oke, kalau kerja pendukung itu bicara tentang ya dana, logistik, informasi, data, akses gitu ya. Itu bagaimana menyediakan kebutuhan-kebutuhan itu untuk di garis depan maupun di basis. Di garis depan itu melaksanakan fungsi juru bicara, lobby, negosiasi, terlibat dalam proses legislasi, litigasi, menggalang sekutu. Itu harus bisa dilakukan dalam peran-peran itu. Dan saya yakin kita semua bisa ada di dalam garis depan. Kita semua. Ada beberapa teman-teman yang berada di garis depan. Jadi bagaimana dia bisa menyuarakan kerja basis ke sana. Kemudian kerja basis itu lebih ke dapur gerakan advokasi, membangun basis massa, membentuk lingkar inti, mobilisasi aksi, kampanye. Dan kalau kerja-kerja ini tidak diorkestrasi, maka terjadi saling tidak terkoordinasi dan akhirnya terfragmentasi kita gitu. Jadi apa yang kita tujuan kita perubahan itu tidak akan tercapai karena memang kita tidak bekerja pada satu jaringan yang saling bergantung, saling kita memberi peran satu sama lain. Ini ya tadi teman-teman sudah ada pendanaan, logistik, informasi. Teman-teman yang bisa mendukung pendanaan ini perlu kita rangkul. Teman-teman yang bisa mendukung logistik kita bisa rangkul. Yang tentu kuat di informasi, data dan akses kita bisa rangkul. Lanjut. Nah, teman-teman di garis depan itu juga perlu kita pilih mana yang ahli dalam juru bicara, perunding, pelobi gitu ya. Terlibat dalam proses legislasi dan jurisdiksi menggalang sekutu dan lain-lain. Tentu kita bicaranya beyond dari organisasi kita ya. Kadang-kadang ada juru bicara yang memang ya tidak langsung isunya berkaitan dengan hal itu, tapi cukup ahli dalam hal itu. Kita bisa lintas organisasi. Jadi ini lebih bagaimana kita menjalin koordinasi dan konsolidasi ya biasa saja gitu, saling memberikan, saling menutupi kelemahan dan lain-lain. Kita bisa kerja untuk di garis depan seperti ini. Kemudian di groundworks itu lebih bagaimana kita membangun basis massa, pendidikan karakter politik, mobilisasi aksi gitu. Jadi memang ada teman-teman yang memang bekerja di basis, kemudian didukung oleh teman-teman yang bekerja untuk supporting, kemudian bekerja untuk di depan. Dan itu saling terorkestrasi dengan baik gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, ini kuadran cara kerjanya. Ada yang menjadi tim ahli, itu lebih ke basis pengetahuan dan kooperatif dari dalam. Ada yang bekerja di luar, jadi ada kooperatif dari dalam dengan pengambil kebijakan, ada yang dikonfrontatif di luar. Kalau dari dalam itu menjadi tim ahli maupun lobby negosiasi. Kalau di luar itu biasanya menggalang opini, tekanan massa dan lain-lain. Tinggal kalau basis pengetahuan itu menggalang opini, misalnya seperti itu, basisnya pengetahuan. Tapi kalau berbasis kepentingan ya bisa melakukan demo dan ini skema-skema ini saya paparkan agar kita mempunyai pemahaman tentang bagaimana konsolidasi nantinya ya gitu. Semoga ini bisa menginspirasi konsolidasi yang akan kita bangun ke depan. Bagaimana supaya kita mewujudkan Papua yang lebih adil, Papua yang lebih setara, Papua yang lebih seimbang alamnya tanpa ada kerusakan yang terjadi pada sumber-sumber daya alam di Papua. Nah, ini menjadi tim ahli nanti bisa kita sampaikan bahwa tujuannya memasukkan gagasan-gagasan dengan memberikan asistensi kepada tim penyusun kebijakan. Jadi untuk menjadi tim ahli ya paling tidak ini beberapa hal yang memang diperlukan. Jadi punya semacam keahlian memberikan gagasan dengan memberikan asistensi kepada tim penyusun kebijakan. Bisa jadi kita mendekati langsung asistennya ya, asisten anggota gitu ya, anggota DPRD. Tapi memang perlu juga di antara kita perlu ada tim penyusun kebijakan yang handal. Ada lobby dan negosiasi. Ini bertujuan untuk mengaruhi posisi dan mendapatkan komitmen dukungan dari kelompok-kelompok strategis yang teridentifikasi. Jadi lobby dan negosiasi ini penting. Ini dari dalam ya, dari dalam kita
berupaya mengubah itu dari dalam. Kemudian ada beberapa kemampuan yang perlu dimiliki, yaitu kemampuan menjelaskan argumen, membangun dan mempertahankan relasi, kemampuan untuk mengelola proses, kemampuan mendokumentasikan hasil, ya, kemudian kemampuan untuk mengkomunikasikan kepada semua orang dalam tim. Jadi seorang lobby dan negosiasi itu memang dia berperan sebagai jembatan, gitu ya, jembatan antara pengambil kebijakan dengan kita dari CSO Network. Jadi dia harus bisa berperan-peran seperti itu gitu, dan dia juga tidak eh, eh, pengambil kebijakan juga nyaman gitu ya berkomunikasi dengan dirinya karena dia punya kemampuan-kemampuan yang memang kita arahkan ke sana gitu. Kemudian ada lagi lanjut tekanan massa itu bertujuan mendesakkan kepada pengambil keputusan agar mereka memperhatikan isu yang kita advokasikan. Jadi memang ini juga perlu satu perhatian dalam memperhatikan beberapa hal. Satu, menciptakan momentum agar perhatian masyarakat juga mendapat perhatian dari masyarakat ya. Memanfaatkan media massa. Ya sekarang kan ada sosial media ya, sosial media di internet misalnya gitu ya, TikTok dan lain-lain, Instagram itu bisa sebagai tekanan massa gitu ya. Dalam tanda kutip ya biasanya aksi jalanan, parlemen, ekstra parlementer, jalan raya gitu. Tapi kita bisa juga sebagian besarnya sudah sosial media kita gempur ya macam itu termasuk tekanan massa. Kemudian merancang strategi aksi agar tidak merusak dan agar tidak ditunggangi. Ini satu penting ya untuk merancang tekanan massa ini. Harus sistem strateginya harus dibuat serapi mungkin karena memang banyak banyak ini ya apa kendalanya di situ. Ya ada beberapa aktor yang memang menunggangi nantinya gitu tekanan massa itu. Kemudian persiapan organisasi masyarakat itu menjelaskan kenapa melakukan penekanan dan lain-lain. Jadi tidak ikut-ikutan gitu. Ini juga penting jadi concern dalam tekanan massa. Selanjutnya kampanye ya. Lanjut memperluas dan merebut dukungan publik. Nah, ini penting. Jadi tadi juga di awal tadi ya ada yang menginginkan bagaimana kampanye yang efektif segala macam. Nah, ini dalam koridor kampanye ini kita perlu juga semacam kapasitas, peningkatan kapasitas, menangkap media, menguasai media lini atas dan menguasai media lini bawah, gitu. Lini atas, lini bawah kita kuasai, gitu. Lini atas itu sosial media, apa, ya reels gitu ya, di YouTube segala macam kita kuasai semua. Kemudian media lini bawah kita kuasai juga sumber-sumber yang lebih hardware, yang bisa terlihat, poster-poster, buku-buku, infografis yang bisa kita cetak gitu ya, dan kita bisa sampaikan juga di lini atas gitu. Jadi ini memang lini atas ini cuma penyebutan, tapi sebetulnya bisa karena kita era digital, jadi kita bisa semuanya bisa didigitalisasi begitu kan. Kemudian yang ketiga, pendokumentasian yang menarik pelajaran dari refleksi dan evaluasi. Ini juga penting untuk kita ketahui. Nah, karena saya sampaikan di awal bahwa ini pertemuan sesi awal untuk advokasi, tentu kita akan belajar bersama tentang basic dari advokasi itu sendiri dan sedikit cerita tentang bagian advokasi terpadunya. Kemudian kita cerita tentang pembelajaran yang menarik dari proses-proses advokasi yang kita lakukan, baik jejaring maupun konsolidasinya. Maka sebetulnya ada kapasitas advokasi lanjutan yang perlu kita sama-sama juga pelajari lebih lanjut. Ada merumuskan tujuan advokasi. Kita belum sama sekali ya kita bahas, tapi nanti kalau ada kesempatan bisa kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada analisis relasi kuasa. Kemudian ada memilih taktik dan perangkat advokasi. Kemudian ada teknik bagaimana mobilisasi massa. Kemudian ada merancang perencanaan advokasi. Terus juga ada teknik lobby dan negosiasi. Kemudian mempengaruhi perilaku dan norma sosial publik. Nah, tadi kita akan mengubah budaya gitu kan, perilaku. Ini bagaimana mempengaruhi perilaku dan norma sosial publik. Kita perlu diskusi tentang ini ke depan. Kemudian ada advokasi di ruang digital. Nah, ini kan baru juga. Bagaimana ruang digital ini dan meskipun baru tapi sering dibicarakan. Karena kita sangat beberapa ya banyaklah aktivis yang terjerat gara-gara undang-undang ITE gitu ya. Advokasi di ruang digital ini perlu kita juga bicarakan lebih tuntas gitu ya. Jangan sampai kita termasuk korban berikutnya gitu ke depan. Kemudian membaca konteks internal, eksternal. Meskipun kita sudah sering ya ada
metode SWOT dan lain-lain, tapi kita perlu terus merefresh kembali ingatan kita. Kemudian merumuskan kertas kebijakan, advokasi lokal dan nasional, bekerja dalam jaringan kerja, kemudian mengembangkan narasi dan pesan kunci, mobilisasi, mengelola resiko. Nah, saya kira ini ya gambaran besar yang mungkin kita perlu bisa pelajari lebih lanjut dalam diskusi-diskusi di konsolidasi internal, juga bisa konsolidasi CSO di Papua gitu ya. Kita bisa bisa melanjutkan ini lebih dalam lagi, atau bisa kemudian sharing session gitu ya tentang beberapa hal lanjutan dari advokasi dasar tadi gitu. Jadi saya berharap kita bisa menciptakan Papua yang lebih baik gitu ya, Papua yang lebih adil, Papua yang lebih setara, dan Papua yang lebih baik pengelolaan sumber daya alamnya begitu. Mungkin bukan pertanyaan, Mbak ya, tetapi mungkin apresiasi juga untuk teman-teman dari penyelenggara dari Lingkar Madani, Tinabulu, kemudian Mas Sugi yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Jadi kita sebenarnya tarik handrem ditarik dulu sejenak untuk kemudian merefleksikan kembali kerja-kerja kita di lapangan. Dan juga Yes. kemudian memperkuat kembali bagaimana apa yang harus kita lakukan. Terima kasih sekali kami memberikan apresiasi ini untuk Mas Sugi dan juga teman-teman yang sudah bisa menyelenggarakan acara ini. Thank you so much. Oke, terima kasih juga. Kita sudah bisa kita tutup kah, Mas Sugi? Ya, baik, terima Oke. kasih Kak Andre. Saya pikir nanti kita semua ya, jadi Andre menutup kita semua bahwa sebetulnya kita berhenti sejenak ke tepian gitu ya, untuk melihat kerja-kerja kita gitu. Kemudian kita masuk lagi gitu ke dalamnya. Jadi apa yang kita perlu lihat, kita perlu tambah, kita perlu tidak lakukan lagi gitu. Kita unlearn, bahkan kita unlearn ya. Kita udah learning tapi unlearn gitu. Kita tidak kosongkan gitu ini kepala kita, dan kita masuk lagi ke dalam itu. Dan saya berharap apa kemauan kita ini akan berlanjut pada praktek-praktek nyata nanti ke depan, dan ini semoga jadi sesi yang awal sekali gitu, bukan sesi akhir gitu, dari pertengahan kita bisa terus berkonsolidasi, terus eh, berkaca, bercermin, berefleksi, dan apapun yang kita bisa lakukan untuk kebaikan dunia yang kita idam-idamkan, yang kita cita-citakan bersama. Saya mengucapkan eh, permintaan maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata atau ada sesuatu yang kira-kira kurang nyaman di hati teman-teman semua. Semoga apa yang kita diskusikan ini membawa kebaikan bagi kita semua. Dari saya cukup sekian. Selamat siang dan selamat ya beraktivitas bagi teman-teman di sana. Terima kasih. Oke, baik. Saya izin ambil alih ya, teman-teman. Terima kasih banyak kepada Mas Sugi atas pemaparannya hari ini. Sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat nih buat kita dan juga bisa diterapkan di organisasi kita masing-masing. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah aktif untuk berdiskusi dan mengikuti pelatihan ini sampai selesai. Nah, selanjutnya materi dan rekaman kelas hari ini bisa teman-teman akses di web lingkarmadani.id, dan juga bisa diakses rekamannya itu di kanal YouTube Lingkar Madani. Baik, kiranya itu saja dari kami. Saya atas nama moderator, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari pelatihan hari ini. Saya izin menutup kelas hari ini. Sampai jumpa di kelas Lingkar Madani dan Tong Belajar berikutnya. Terima kasih banyak.